Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angie Deviantika dengan NIM 210202073 dari kelas TI 3D Politeknik Negeri Cilacap. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa indikator kebahagiaan yang relevan menurut saya berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan oleh Usman bin Hasan Al-Khaubawi. Usman bin Hasan Al-Khaubawi telah mengutarakan beberapa indikator kebahagiaan manusia. Berdasarkan indikator yang telah disebutkan, beberapa indikator kebahagiaan yang menarik bagi saya adalah mempunyai keluarga yang soleh, berada di bawah kepemimpinan penguasa yang adil, yakni tidak zalim, memiliki rezeki yang dapat membantu seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, semangat dan menjaga kewajiban dalam beribadah, dan bermanfaat untuk umat manusia yang lain. Indikator kebahagiaan yang pertama bagi saya adalah keluarga yang soleh. Menurut saya, dengan memiliki lingkungan keluarga yang soleh, maka akan lebih mudah untuk mengejar akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keluarga yang soleh, tentunya akan bersama-sama untuk saling belajar dan membimbing diri sendiri, saudara, dan orang tua kita untuk menciptakan kerukunan dengan cara saling menghormati, menciptakan suasana yang nyaman dan bahagia sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu, dengan memiliki keluarga yang soleh dan rukun, maka kita akan selalu merasa aman, nyaman, dan akrab bila sedang bersama. Selalu merasa cukup dengan keluarga, dan tentunya akan membawa kepada kebahagiaan. Indikator kebahagiaan kedua yang diutarakan oleh Usman bin Hasan Al-Khaubawi yang menurut saya menarik adalah berada di bawah kepemimpinan penguasa yang adil, yakni tidak zolim. Secara etimologi, kata zolim berasal dari bahasa Arab yakni zo, lam, mim yang bermaksud gelap. Di dalam Al-Quran menggunakan zoom, selain itu juga digunakan kata bagi yang artinya sama juga dengan zolim, yaitu melanggar hak orang lain. Jadi, berada di bawah kepemimpinan penguasa yang tidak zolim berarti dipimpin oleh penguasa yang tidak melanggar hak orang lain. Pemimpin yang tidak melanggar hak orang lain akan senantiasa mendengarkan suara dari orang yang dipimpinnya atau rakyatnya, tidak curang dengan melakukan korupsi, dan tidak gila kekuasaan. Kemudian tidak semena-mena dengan rakyatnya di atas undang-undang yang telah berlaku. Selain itu, pemimpin yang adil juga tidak akan condong kepada pihak yang memiliki kekuasaan saja, maupun yang memberikan keuntungan pribadi saja. Pemimpin yang adil akan memperlakukan segala hal sesuai dengan tatanan undang-undang yang tidak hanya menguntungkan pemerintahan saja, tetapi juga undang-undang yang menguntungkan rakyatnya dengan persetujuan rakyat. Maka dari itu, pemimpin yang tidak zalim akan menciptakan perdamaian dan kesejahteraan untuk segala golongan yang dipimpinnya, tanpa terkecuali dan tanpa pilih kasih, yang akan mendorong kepada kebahagiaan orang banyak. Indikator kebahagiaan selanjutnya yang tidak kalah penting menurut saya adalah memiliki rezeki yang dapat membantu seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki bagi setiap orang merupakan sesuatu yang krusial dalam hidupnya. Rezeki tidak selalu berupa materi, karena kesehatan, rasa kenyang, dan lainnya juga dapat dinilai sebagai rezeki. Rezeki berupa hal sederhana tersebut apabila diimbangi dengan rasa bersyukur, maka akan mendatangkan kemudahan dan kebahagiaan dalam menjalani hidup. Dan rasa syukur menjadikan kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tidak langsung. Selain itu, rezeki berupa materi juga dapat membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila digunakan secara bijak. Rezeki yang kita miliki dapat kita berikan kepada orang tua, sanak saudara yang membutuhkan, atau dapat kita berikan juga kepada orang lain yang jauh lebih membutuhkan. Dengan memberi sebagian rezeki yang kita miliki, kita juga akan merasa lega dan tenang. Bagi saya pribadi, apabila memiliki rezeki yang lebih berupa uang atau materi, saya memiliki cita-cita untuk memberangkatkan kedua orang tua saya untuk pergi haji. Dan saya juga bercita-cita untuk mendirikan sebuah masjid yang kepemilikannya atas nama orang tua saya, sehingga diharapkan ke depannya akan menjadi amal jariah bagi orang tua saya. Masjid bagi saya merupakan bentuk rezeki yang dapat membantu semua orang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dapat beribadah di tempat yang layak dan tertib. Tentunya jika cita-cita tersebut dapat terwujud, hal itu akan menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya. Amin, amin, amin. Indikator berikutnya adalah semangat dan menjaga kewajiban dalam beribadah. Semangat dalam beribadah berarti sebisa mungkin selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
membuat waktu untuk bisa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjaga kewajiban dalam beribadah berarti sebisa mungkin kita, tidak meninggalkan waktu untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, serta menjaga apa yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai contohnya adalah waktu sholat. Apabila kita semangat dan menjaga kewajiban beribadah seperti sholat, berarti sebisa mungkin untuk melaksanakan sholat di awal waktu dan menjalankan ibadah sholat secara tertib sesuai rukun dengan baik dan benar dan juga khusyuk. Bagi saya, beribadah dapat membuat perasaan lebih tenang dan membuat saya lebih bisa untuk membagi waktu sehingga rutinitas sehari-hari itu lebih teratur. Selain itu, pada saat beribadah dan merasa dekat dengan Allah, itu akan menumbuhkan rasa syukur serta prasangka baik untuk segala hal. Selanjutnya, indikator terakhir yang menarik dalam perspektif saya adalah menjadi individu yang bermanfaat untuk umat manusia yang lain. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani, Al-Mu'jam, Al-Awsat, Juz 7, halaman 58, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha disahihkan Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah. Selain itu, ada pula sabda Rasulullah SAW, yaitu sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5027. Maka dari itu, salah satu yang dapat kita terapkan adalah menjadi manusia yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada manusia lain. Hal ini dapat memberikan sukacita dan menjadi amal jariah untuk kita sendiri. Dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, ilmu tersebut akan semakin melekat dalam ingatan kita dan menjadikan kita semangat untuk terus belajar, terutama menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, berdasarkan indikator-indikator tersebut, saya dan kita semua dapat mengerti bahwa ada banyak cara untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan kita tidak terpaku pada satu atau dua hal saja, namun pada segala hal yang dapat kita syukur setiap harinya. Selain itu, skala kebahagiaan dari setiap individu itu berbeda-beda, sehingga kita harus menghargai setiap hal kecil dan setiap proses dalam hidup kita. Karena hasil dari apa yang kita lakukan dan rasakan itu bisa berarti lebih dan bisa berarti berupa definisi bahagia bagi banyak orang. Sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai definisi kebahagiaan. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.